Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para petani dimanapun berada, dan kepada pecinta tanaman di seluruh Indonesia. Saya ingin berbicara tentang alam, tentang pertanian, dan tentang syariat yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Satu, alam merupakan tempat di mana kita tinggal dan di mana makhluk hidup semua tinggal. Makhluk hidup ciptaan Allah, ciptaan Tuhan yang Maha Esa itu tinggal. Alam ada yang di daratan, di dalam tanah, dan di dalam air, dan di udara dimanapun. Yang mencakup alam, semua makhluk hidup itu hidup. Yang kedua, pertanian. Kenapa saya menggabungkan alam dan pertanian? Pertanian kita sekarang sudah terlalu ketergantungan terhadap obat-obatan sintetis, pupuk-pupuk. Begitu pula tidak lepas dengan saya sendiri selaku petani pemula. Tapi untuk kali ini saya membuka lahan baru ini, lahan yang betul-betul fresh. Ini lahan betul-betul baru yang saya buka, yang baru saya tanamin, yang mau saya garap. Ini belum semuanya saya rawat, kelola, olah ya. Tidak luas, hanya sedikit. Cuman ini memang betul baru fresh. Tadinya seperti begitu, hutan pohon-pohon besar sama seperti yang lainnya. Cuman saya tebang-tebangin dan saya bersihin semua. Nah, kembali lagi ke alam, pertanian, dan syariat. Saya di sini ingin menggunakan pupuk organik, di mana pupuk organik itu tidak membunuh makhluk-makhluk yang ada di dalam tanah. Dan sedangkan menggunakan pupuk pestisida, pupuk kimia, itu pasti membunuh makhluk-makhluk yang ada di dalam tanah. Contohnya seperti ini, kawan. Ya, ini adalah tempat berlindungnya makhluk-makhluk yang hidup di dalam tanah. Ya, begitu ya kawan ya. Lihat. Di sini adalah tempat berlindungnya makhluk-makhluk hidup yang ada di dalam tanah. Nih, ini sarang-sarangnya yang yang kecangkul oleh saya ya. Nah, bagaimana kita untuk menggunakan pupuk kimia, menggunakan pupuk kocor kimia, sedangkan makhluk-makhluk yang ada di dalam tanah ini nantinya akan mati, dan itu adalah merupakan makhluk-makhluk bukan mungkin lagi, dan itu pasti Tuhan itu sangat detail ya aturannya dan sangat detail ciptaannya. Jadi satu sama lain saling ketergantungan, saling mengaitkan antara tanaman, hewan, tumbuhan ya. Itu makhluk-makhluk yang ada di dalam tanah itu menyuburkan tanah ya, menyuburkan tanah dan memberikan oksigen. Makhluk hidup pastinya bernafas. Betul. Makhluk hidup pastinya bernafas. Entah itu kecil, entah itu besar, pasti itu bernafas. Dan oksigen itu menjadikan kebutuhan untuk tanaman, perakaran di dalam tanah. Gembur, oksigen terpenuhi. Jadi betul kata pakar-pakar organik, apalagi kalau kita membaca Al-Filaha gitu ya. Al-Filaha itu sangat-sangat detail gitu kan ya. Tuhan itu maha detail gitu ya. Allah itu maha sempurna untuk menciptakan segala sesuatu, tumbuhan, hewan itu saling berkaitan. Nah, bagaimana dengan pupuk kimia yang kita kocorkan ke dalam tanah, yang kita semprotkan ke dalam tanah? Pastilah
makhluk-makhluk yang ada di dalam tanah itu mati, ya, pasti mati. Dan untuk menyuburkan tanah kembali itu sudah tidak alami, ya, sudah tidak alami. Mereka yang menggerakkan gitu, seperti cacing kah, semut kah, atau serangga-serangga lainnya, ya. Ada katanya hama di dalam tanah. Iya, mungkin sebagian kecil ada, sebagian kecil saja, tidak semua gitu. Dari 1 hektar misalkan, dari 1 hektar paling ada yang rusak tanaman itu paling 1% pun mungkin, ya, mungkin gitu. Kecuali mungkin seperti hama-hama tikus yang cepat berkembang biak, itu lain cerita ya. Itu memang musuh ya, kalau tikus itu ya, musuh. Ini saya fokus untuk kepada hewan-hewan yang menggemburkan tanah, di dalam tanah ya, yang menggemburkan tanah gitu ya, secara alamiah begini ya. Nah, yang ketiga, saya berbicara syariat. Ya, kita kembali kepada syariat. Menurut kitab Al-Filaha itu ya, yang saya bacanya sepintas gitu dari grup-grup gitu. Itu mengaplikasikan dunia pertanian dengan Islam. Itu memang Islam mengajarkan gitu ya, mengajarkan semua tentang tata cara dalam beribadah, pergerakan kita, bahkan pertanian, peternakan, apapun itu diatur oleh Islam, oleh syariat. Begitu. Nah, jadi intinya, jadi Allah, Tuhan ya, Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, sudah menciptakan sesuatunya dengan sangat sempurna, sudah menciptakan sesuatunya dengan segala detailnya, maha detailnya gitu. Coba kita sekarang berpikir secara ilmiah ya. Tanah segembur ini kita akan rusak dengan pupuk kimia, ya. Pupuk kimia, tanah segembur ini, ya. Masya Allah. Kalau kita pikir ya sekarang, coba kalau kita menggunakan pupuk organik saja, alami, semua dari alam. Kita kembali ke alam, kita kembalikan lagi ke alam, agar saling menguntungkan, tidak saling merugikan, gitu. Saling merugikan tuh bagaimana? Ya, sekarang yang menjadi rugi ini tanah dan hewan-hewan penggembur tanah, itu rugi. Dan kita pun menjadi rugi, saling merugikan. Ruginya gimana? Kita karena tidak adanya penggembur tanah, hewan-hewan yang mikroba atau apapun itu ya, sejenisnya, yang menyuburkan tanah, yang menyehatkan tanah pun menjadi tidak akan subur lagi, tidak akan gemur lagi, dan sehingga kita akan terus-terusan tergantung kepada pupuk kimia. Sedangkan pupuk kimia itu sekarang mahal harganya, apalagi untuk 1 tahun, 2 tahun, sampai beberapa tahun ke depan gitu ya, beberapa tahun ke depan, anak cucu kita atau penerus kita gitu kan ya, sampai kita tua, itu pasti akan lebih melonjak lagi dan akan lebih mahal lagi, pasti itu ya. Nah, sekarang kembalikan lagi ke alam, perpaduan alam, pertanian dan syariat itu harus disatukan ya, kembali lagi kepada organik ya, jangan ketergantungan. Kita kembalikan lagi tanah, hak-hak tanah kita, hak-hak tanah kita ya, hak-hak tanah kita kembalikan lagi. Mereka subur dengan alamiah, dengan bantuan hewan-hewan yang ada di dalam tanah, mikroba yang ada di dalam tanah ya. Begitu kawan ya, saya hanya berbicara sepintas hanya berbicara singkat ya. Saya hanya mengeluarkan perasaan saya gitu ya, dan mengutarakan keinginan saya. Saya pun ingin kembali kepada organik ya. Dan ini kebetulan lahannya masih fresh, masih grass, belum tersentuh pupuk kimia ya.
ini sama sekali, dan saya tidak ingin merusaknya. Betul-betul saya tidak ingin merusaknya ya. Mudah-mudahan keinginan saya dan kawan-kawan semua tercapai, dan kita kembalikan lagi kepada alam, kepada proses alam, dan kita berbenah lahan kita, membenahi lahan-lahan kita. Nggak apa-apa proses lama, nggak apa-apa proses agak sedikit lama ya, karena kita ingin merubah kembali kepada yang lebih baik. Jangan memikirkan hanya sekarang saja, tapi memikirkan ke depannya, anak-anak kita, cucu-cucu kita. Kalau sudah tidak ada pangan mau bagaimana? Kalau tanah kita sudah rusak, tidak bisa menanam apapun. Ingat, Indonesia itu slogannya menanam tongkat pun jadi. Ingat ya, ingat slogannya menanam tongkat pun jadi. Tapi kalau misalkan tanahnya rusak, mau bagaimana jadi ya? Bagaimana mau jadi kalau misalkan tanahnya rusak ya? Jadi untuk kedepannya, untuk beberapa tahun, puluh tahun kedepannya, syukur-syukur membaik ya. Coba bayangkannya gitu. Bukan berarti pesimis, tapi ini kita jangan tergiring oleh opini global ya. Jangan kita terus bergantungan obat-obatan. Kalau misalkan tanah kita sudah tidak bisa ditanami apa-apa, menanam apa-apa sudah tidak tumbuh ya. Sedangkan bahan pangan tidak ada ya. Kita mau makan apa? Dan terjadilah krisis pangan ya. Begitu. Karena sudah tidak bisa subur kembali tanah ini, sudah tidak bisa menanam apa-apa lagi, dan sedangkan sumber daya alamnya sudah terkikis ya oleh kimiawi gitu ya. Jadi sudah tidak ada potensi untuk menumbuhkan gitu. Itu akan menjadi krisis pangan. Dan apa akhirnya kita dipaksa untuk membeli pangan, dipaksa untuk membeli makanan yang sudah jadi oleh elit-elit yang ingin menguasai dunia ya. Katakanlah ingin menguasai dunia, dipaksa untuk membeli makanan yang sudah jadi dengan harga yang mahal. Mereka akan masa bodoh. Mereka mau kita sanggup bayar, syukur, nggak apa-apa, bukan urusan mereka. Mau hidup mau mati bukan urusan mereka gitu. Mereka taunya duit keuntungan, karena tujuan mereka memang seperti itu ya. Begitu. Kita sebagai petani ya, mudah-mudahan ada perubahan ya, sedikit demi sedikit ya, meskipun tidak langsung ya. Terima kasih kawan untuk mendengarkan ya, untuk yang mendengarkan, dan terima kasih juga kalau misalkan semua petani merubah dari sistem kimia ke organik lagi, alami, kita kembalikan lagi ke alam, dan kita kembalikan lagi ke syariat. Oke, hidup pertanian Indonesia selalu makmur, selalu jaya ya, amin ya robbal alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.